Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Kami dari kelas 10N, kelompok 1, mata pelajaran ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bank. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Ahmad Farel. Saya Mesia Zikra. Nama saya Kurnia Lindasari. Nama saya Tiasa Gunawan. Saya Aliza Putri Ramadhani. Nama saya Kasyani Srina Putri. Nama saya Laura Zaskia dan saya Lovely Divya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kali digunakan sebagai tempat menukar uang. Bank adalah tempat menukar uang. Pada tahap selanjutnya, fungsi bank diperankan oleh para pandai mas atau goldsmith yang menyediakan jasa menyimpan uang, emas, dan perak agar terhindar dari pencurian. Seseorang yang telah melakukan penyimpanan uang, emas, dan perak akan diberikan selembar kertas yang bernama Goldsmith Notes. Goldsmith Notes ini dapat disamakan dengan uang giral. Prof. Ferenstrad mendefinisikan bank sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki tugas memberikan bantuan berupa kredit, baik dari dana yang berhasil dikumpulkan oleh orang lain atau dana dari modal yang dimiliki oleh bank. Alat transaksinya yaitu uang giral atau uang yang diciptakan oleh pihak bank sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Fungsi bank itu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat, penyalur dana masyarakat, dan yang ketiga sebagai pelayan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Penghimpun dana masyarakat. Sebagai penghimpun dana masyarakat, bank dipercaya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. Selain itu, bank juga dapat menjadi tempat investasi bagi masyarakat. Dengan menyimpan uangnya di bank, masyarakat akan memperoleh keuntungan atas simpanannya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penyalur dana masyarakat. Kegiatan terpenting bank adalah menyalurkan dana, baik dalam bentuk kredit atau konvensional maupun pembiayaan atau bank syariah. Penyaluran dana, bank akan mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, sebagai pelayan masyarakat. Ada beberapa fungsi pelayan jasa kepada nasabah, diantaranya pengiriman uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan yang terakhir garansi bank. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai pelaksana jasa atau agent of service. Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, dapat dikatakan fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, yaitu satu pihak pemilik dana dan satu pihak yang membutuhkan dana. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis bank. Yang pertama berdasarkan jenis kegiatannya. Ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur stabilitas badan keuangan dan memastikan aktivitas keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terdapat fungsi strategisnya, yaitu mencakup pengaruh langsung terhadap uang, suku bunga, operasi perbankan, dan kesehatan perbankan. Tujuan utama dari bank sentral ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penggunaan tenaga kerja tinggi, stabilitas harga, suku bunga, pasar keuangan, dan nilai tukar. Jenis-jenis bank yang kedua yaitu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang hampir mirip berdasarkan prinsip syariah, namun dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas, pembayaran, atau bunga. Bank umum sering juga disebut bank komersial atau commercial bank. Contoh-contoh dari bank umum yaitu ada Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro.
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang kelima, melakukan kegiatan dalam valuta asing. Yang keenam, memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau bunga. Yang ketiga, ada bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kesimpulannya, bank syariah yaitu berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Contoh-contoh dari bank syariah ada Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah. Akan menjelaskan tentang bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Ada dua jenis bank syariah, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang di dalam kegiatannya ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bank syariah, yaitu hal-hal yang dilarang untuk bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang untuk bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama adalah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kita tidak boleh melakukan usaha atau menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Lalu yang kedua adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank pembiayaan syariah ini tidak menerima simpanan berupa giro dan tidak menganut sistem bunga. Lalu yang ketiga adalah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Jadi bank syariah ini tidak boleh melakukan kegiatan bersama valuta asing kecuali memang sudah diizinkan oleh Bank Indonesia. Lalu melakukan kegiatan usaha asuransi. Jadi bank syariah ini tidak sama seperti tadi, tidak menganut sistem asuransi kecuali hanya sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Lalu selanjutnya adalah melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembayaran rakyat syariah. Jadi bank syariah ini tidak menerima penanaman dana bank dalam bentuk saham. Lalu yang terakhir adalah melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan materi tentang bank perkreditan rakyat dan pembagian bank menurut Badan Hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan dalam bentuk media yang lainnya. BPR ini juga memberikan pinjaman kepada masyarakat. BPR ini dilarang untuk menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, ikut serta dalam usaha yang masuk dalam valuta asing, usaha perasuransian, penyertaan modal, dan usaha lain di luar badan usaha sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam pasal 13 Undang-Undang
Perbankan nomor 10 tahun 1998. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang pembagian bank menurut badan hukum. Menurut badan hukum, bank yang berbadan hukum terbagi menjadi perseroan terbatas PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai perbankan, yaitu pembagian bank menurut kepemilikan. Yang pertama itu ada bank pemerintah. Jadi bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya itu ada bank tabungan negara atau bank BTN. Kemudian yang kedua itu ada bank swasta. Adalah bank yang pemilik modalnya berasal dari pihak swasta dan mencari keuntungan atau laba. Contohnya itu ada Bank Mega, kemudian Bank CIMB Niaga, dan Bank OCBC NISP. Yang ketiga itu ada bank campuran. Jadi bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan juga dimiliki oleh pihak negara. Yang pertama itu contohnya ada BNI 1946, kemudian ada Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Kemudian yang keempat ada bank pemerintah daerah, adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya itu ada Bank DKI, BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari, dan juga ada BPD Jawa Barat atau Bank BJB. Nah, mungkin sampai sini saja materi yang bisa kami sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dari materi bank yang telah kami sampaikan tadi, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar bawah ya. Kami tunggu. Oke.